Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya akhir-akhir ini merenungkan tentang keajaiban tidur. Rupanya tidur itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau ahli kesehatan mengatakan bahwa pada saat tidur, pada waktu-waktu tertentu, badan kita itu menyembuhkan dirinya sendiri. Dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam persoalan. Luar biasa. Juga pada saat tidur, imunitas kita itu naik. Memproduksi antibodi yang terbaik. Itu menurut kesehatan. Tetapi menurut saya, tidur itu luar biasa lebih dari itu. Karena ketika kita tidur, kita mempunyai sebuah pengetahuan dari pengalaman kita tidur, yaitu bahwa badan kita itu tidak penting. Hanya tanya ditinggal tidur itu, nggak apa-apa, nggak hilang. Pikiran kita juga nggak penting. Mau ruwet kayak apa, tinggal tidur bisa. Dan ketika kita tinggal tidur, tiba-tiba besoknya itu sudah hilang pikiran yang kemarin ruwet itu. Tidur berarti juga membuktikan bahwa segala-galanya bisa dilepaskan. Mau jabatan, mau peranan, enggak penting, tidur. Enggak dipikirkan, enggak dirasakan, enggak berpengaruh, tidur saja. Maka raja ya tidur, presiden ya tidur, menteri ya tidur, hamba ya tidur, romo ya turu. Semuanya tidur, nggak apa-apa itu, nggak hilang. Tidur membuktikan bahwa kita itu bukan badan kita. Nggak pakai badan ya nggak apa-apa, tidur itu bisa itu. Tidur juga membuktikan bahwa pikiran itu nggak penting-penting amat. Tidur itu membuktikan juga bahwa saya bukan pikiran saya. Nah, bisa saya tinggal tidur? Karena itu sebetulnya persoalan itu juga nggak penting-penting amat. Bisa ditinggal tidur. Suatu ketika pengalaman yang mirip saya alami. Saya kehilangan segala-galanya di Frankfurt. Saya mau mengadakan perjalanan ke Irlandia. Dan ketika mau naik kereta api dari Aachen ke Frankfurt, tas kecil saya hilang semua, diambil orang, saya tidak tahu. Padahal di situ ada paspor, ada tiket pesawat, ada HP, ada macam-macam, ada semua di situ. Untung dompet masih ada di saku, jadi ada duit sedikit. Hanya itu yang tinggal. Dan tentu saya stres sekali. Waduh, nanti malam gimana, saya tidur di mana, saya tidak bisa berangkat ke Irlandia, saya pulangnya bagaimana, saya harus mengurus paspor yang baru, gimana caranya, rumit sekali. Dan karena itu saya tidak bisa berpikir. Bahkan saya merasa nggak ngerti apa-apa. Stres. Dan pada saat itu saya mengatakan kepada diri sendiri, alah, wes terserah hilang. Nanti tak pikir lagi, sekarang saya mau makan dulu. Jadi saya makan. Pikiran kan tak tinggal dulu, nanti ya, saya mau makan dulu, saya lapar. Jadi saya makan. Dan mungkin tidur itu seperti itu. Ada pikiran macam-macam, kita bisa mengatakan kepada pikiran saya, ya terserah, you mau mumet, ruwet, udah besok ya, sekarang saya waktunya tidur. Nah, saya sering kali begitu, lalu saya tidur. Ternyata tidur itu luar biasa. Ketika kita tidur, badan nggak kita pikirkan, pikiran nggak kita pikirkan sama sekali. Semua jabatan, peranan nggak ada, nggak penting. Semuanya tidak ada, kosong. Yang ada cuma satu, yang tinggal cuma satu, yaitu diri saya dan hidup saya. Yang lain tidak ada. Ketika bangun, lebih segar. Karena pikiran yang muyek itu ditinggalkan. Dan ketika ditinggalkan, besok paginya pikiran itu datang lagi, kita sudah semakin sadar. Kamu datang lagi ya, nanti tak tinggal tidur lagi loh.
Dan akhirnya saya merasa terbebas dari pikiran yang ruwet-ruwet itu. Karena ternyata saya bukan pikiran itu. Saya bisa meninggalkannya. Saya bisa meninggalkan dia dan saya tinggal tidur. Bisa. Nggak penting-penting amat. Ternyata begitu. Dan karena itu ketika kita istirahat tidur, kita tidak memikirkan apa-apa, kita tidak merasa apa-apa, kita tidak pusing, pokoknya tidur. Dan disitulah kesembuhan terjadi. Tetapi juga pada saat itu kita sadar bahwa kita tidak perlu mengontrol apapun juga. Kita tidak perlu mengendalikan diri kita whatsoever. Sudah ada yang ngatur, sudah ada yang menyelenggarakan hidup ini dengan bijaksana. Nyatanya, pikiran-pikiran itu tidak bisa membantu apa-apa, malah sering membuat kita tidak bisa tidur. Tetapi kita bisa meninggalkan pikiran itu. Sudah, kamu pergi saja, saya mau tidur dulu. Bisa. Dan itu anugerah terbesar. Karena itu tidur itu penting sekali. Selain makan supaya hidup, tidur itu sangat penting. Olahraga, makan, tidur. Wah, itu dia. Nomor 1 penting. Tidur. Melepaskan segala-galanya. Dan bisa. Segala-galanya sebenarnya bisa dilepaskan. Bisa. Peranan, status, nggak penting amat. Nggak penting. Pikiran, nggak penting. Bisa ditinggal tidur. Dan pada waktu tidur, Tuhan menyelenggarakan hidup kita begitu luar biasa. Kita tidak perlu mengendalikan apapun. Tetapi yang terjadi regenerasi sel. Sehingga kita bisa lebih segar ketika bangun. Juga kadang-kadang pikiran-pikiran rumit itu selesai dengan sendirinya. Ketika bangun, wah sudah selesai. Kita tidak perlu memikirkannya. Selain itu juga, ketika kita tidur, antibodi kita itu meningkat. Membunuh semua penyakit. Luar biasa. Karena itu, banyak hal yang kita bisa pelajari dari tidur. Pertama, kita tidak perlu mengendalikan apa-apa. Hidup itu disyukuri saja. Tuhan menyelenggarakan hidup ini dengan sangat bijaksana. Dan yang kedua, kita tidak perlu rumit-rumit. Memikirkan banyak hal sampai kita sungguh-sungguh pusing, stres. Enggak perlu. Enggak perlu. Bisa kok ditinggal tidur. Dan bisa selesai dengan sendirinya. Dan hidup itu tidak harus dipikirkan. Dijalani saja dengan penuh syukur dan sukacita. Jadikanlah hidup ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dengan cara berbuat baik kepada sesama. Menjadi berkat bagi sesama. Dan kalau lelah, pikiran rumit, tinggal tidur saja. Tinggalkan saja itu. Enggak penting-penting amat. Status peranan, halah, tinggal tidur. Besok kalau kembali syukur, enggak pun kembali, emang gua pikirin. Karena hidup tidak harus dipikirkan. Tetapi dijalani, disyukuri. Dijadikan berkat bagi semesta. Semoga semua makhluk berbahagia. Karena kita sudah ada yang mengawasi, sudah ada yang mengatur, sudah ada yang memelihara. Kita tinggal mensyukurinya. Pasrah. Dan ternyata banyak perkara bisa selesai. Paradoksnya justru di situ. Semakin rumit kita berpikir, masalah semakin banyak tidak selesai. Tetapi semakin kita percaya kepada Tuhan, pasrah dan melakukan yang terbaik yang kita bisa, banyak persoalan selesai. Hidup lebih damai. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Tidur, because you are loved. Tuhan memberkati.